Yesus kepenuhan Tuhan ketika dia usia 30 tahun. Oke. Berarti Yesus ini adalah manusia yang kerasukan Tuhan. Betul? Betul? Nggak kerasukan, Bang. Loh, Yesus tadi kan manusia. yang dipakai Allah. Tadi kan manusia katanya. Ya, betul. Lalu Tuhan masuk ke dalam tubuhnya. Berarti manusia yang kerasukan Tuhan. Ya, kerasukan Tuhan itu dia. Masa Tuhan Yesus kesurupan? Gimana? Ini yang ingin Anda ajarkan. Ini yang Anda ajarkan kepada orang. Ini yang begini. Oke, baik. Kalau ada orang kalau dengar dalam tubuh itu, dengar, mau Anda katakan kerasukan nggak apa-apa. Dengar, kalau yang ada pandanglah Yesus sebagai firman, bukan sebagai tubuh manusia. Oke, kalau ada orang kerasukan setan, apakah orang itu berubah menjadi setan? Kelakuannya seperti menunjukkan roh-roh itu, Bang. Coba Abang kesurupan. Saya ulang. Jangan pakai tipu-tipu kalau sama saya. Kalau ada orang kerasukan setan, apakah orang itu adalah berubah menjadi setan? Di dalamnya, ya setan, Bang, di dalamnya. Di luarnya, tidak berubah jadi setan. Kemanusiaannya ini setan atau bukan? Ya bukan manusia, gimana? Setan manusia. Oke, baik. Pegang kata-kata Anda. Bedakan roh dengan tubuh manusia, dibedakan. Pegang kata-kata Anda. Pegang kata-kata Anda. Yesus selama 30 tahun manusia atau Tuhan? Manusia. Oke. Ketika kemasukan Tuhan, apakah tubuhnya berubah menjadi Tuhan? Tidak, tetap manusia. Oh, tetap makanya manusia. Dia bisa mati. Oke, sekarang kemanusiaan Yesus antara tubuh dengan roh. Oke. Berarti tubuhnya tetap tubuh manusia. Iya, tubuh yang suci, murni. Oke, bukan hasil kawin. Iya, oke. Ya udah selesai. Intinya tubuh manusia itu adalah manusia. Sekarang di surga menurut iman Kristen, Yesus ini tunggu. Isinya apa? Isinya adalah Tuhan Kristen isinya. Isi tubuhnya Yesus itu ada dua roh. Betul. Ada dua roh kan? Itulah kami menyembah Allah. Ada dua roh sebab kan? itulah kami juga menyembah anak Allah yaitu Yesus. Oke, ada dua roh ceritanya. Oke, ada dua roh kan di dalam tubuh Yesus? Dua roh? Iya. Tidak. Kayak mana ceritanya dua roh? Yang masuk menjadi Tuhan di dalam tubuh Yesus, roh atau apa? Firman, Bang. Firman? Apa itu firman? Apa itu yang firman itu? Apa itu? Nah, firman itu dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1, firman itu tinggal di dalam Allah. Yang menjadi firman itu adalah Allah juga, Bang. Firman itulah ditaruh. Kalau begitu, jadi bukan berarti karena Yesus ada di bumi lalu surga kosong. Tidak, ada Allah Bapa tetap di surga, Bang. Allah. Yang menjadi daging. Yesus itu adalah firman, Bang. Yang menjadi daging apa? Yang menjadi daging? Iya. Firman. Gimana? Yang menjadi dagingnya Yesus ini apa? Yang menjadi daging Yesus. Coba Abang jelaskan dulu yang jadi daging Abang apa? Loh, kok nyamain Yesus sama Bang Juma? Saya bukan firman sesuai dengan konsep Kristen. Firman itu telah menjadi daging, katanya. Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi daging. Daging Abang tuh, Abang kan manusia 100%. Yesus juga manusia 100%. Jadi ada rasa sakit, bisa luka juga, bisa apa juga. Saya ulang. Cuma perbedaannya Anda hasil kawin. Coba hasil kawin itu dari apa tuh? Coba Abang jelaskan. Daging Abang dari apa tuh? Dengarkan dulu. Yohanes 1 nomor 1. Firman adalah Allah. Allah itu telah menjadi daging berupa manusia. Oke? Paham sampai situ?
Paham sampai situ? Gimana? Yohanes 1 nomor 1. Iya, kan manusia dia 100%, makanya dikatakan memang betul-betul dia manusia. Apa yang abang rasakan, dia rasakan. Ditampar sakit juga dia rasakan. Pokoknya perasaan pun kayak gitu. Makanya dikatakan memang 100%. Tapi yang tinggal firman itu tidak ada campuran, memang murni dari Allah, yaitu firman yang menciptakan langit dan bumi itu ditinggalkan dalam diri Yesus. Kan abang belajar itu di Yohanes 1 ayat 1, di ayat 14. Yang menjadi daging itu kan Tuhan Anda katanya. Kan Tuhan Anda yang menjadi daging. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Logos itu adalah Theos. Logos yang adalah Theos telah menjadi daging. Yang menjadi dagingnya Yesus siapa? Ya, banyak hal. Kalau kita membahas kerajaan surga dan masalah roh-roh, banyak hal yang tidak masuk logika. Kita ambil yang logika aja lah. Bisa tidak kita bilang, bisa itu dari mana? Itu kan nggak logika. Roh itu bentuknya seperti apa? Kita nggak bisa jelaskan dengan logika. Daripada kita berdebat tentang hal-hal rohani yang Anda sendiri tidak bisa mencerna dengan logika. Anda tidak sanggup tentang roh apa, seperti apa bentuknya, fungsinya apa. Nggak bisa Anda cerna. Cari bahan yang logis aja kita gimana. Pada mulanya dari awal tadi keselamatan. Saya katakan tadi. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Logos itu adalah Theos. Logos yang adalah Theos, Theos yang adalah Logos telah berubah menjadi daging. Keluar dari rahim Maria. Jadi apa? Songkolok begadang. Bukan Logos itu berubah. Makanya aku bilang nggak usah kita bahas tentang roh-roh bang. Sangat beda pemahaman. Nggak logika sama bang tuh. Coba Yohanes 1 nomor 14 itu, firman itu, Logos itu yang adalah Theos itu sendiri berubah menjadi apa? Bukan saya mau buktikan bahwa abang tidak akan bisa selamat melalui perbuatan baik. Mau saya buktikan? Kamu salah pemahaman terus. Ya, coba Yohanes 1 nomor 14 coba. Theos itu berubah menjadi apa? Theos berubah jadi apa? Bukan berubah. Jadi menjadi. Bukan berubah. Tidak akan menjadi. Abang membahas tentang roh kerajaan surga, bagaimana Yesus jadi apa? Jadi firman itu bentuknya kayak apa, roh itu bentuk kayak apa. Enggak masuk akal abang itu. Kita buktikan aja bahwasanya abang nggak bisa selamat melalui perbuatan baik. Ini ada ayatnya. Tunggu dulu. Ya, di dalam kitab. Cuma kita bahas yang nggak masuk di akal. Ini kayak emak-emak. Nonem, jangan kau pancing saya. Saya ini biasa kasih baris orang, habis itu ku tampar satu-satu pakai sendal. Jangan kau pancing-pancing saya. Kita dirobek mulutnya sampai kuping ya. Oh, udah hilang. Sip. Saya bicara baik-baik, ngomong sendiri. Udah bohong, nipu-nipu, nggak ada yang keluar dari mulutnya kalau nggak kebohongan. Dilayani baik-baik, malah minta mulutnya dirobek sampai kuping. Maaf. Saya minta maaf. Rolex pengamuk. Kalau pengamuk, kita Kristen masih punya malu, punya muka. Ya, ini ada tamu kita, Bang Rolex. Bang Rolex dari sekte mana ini? Rolex tadi mengatakan Theos itu tidak berubah menjadi daging. Kok bisa? Bukan Yesus berubah. Menjadi. Yohanes 1 ayat 1 itu bukan berubah. Yohanes 1:14 Bang. Yohanes 1:14. Kalau bukan berubah, berulah berarti. Bukan berulang juga. Menjadi mungkin kan Bang? Pemahamannya yang salah. Menjadi kan? Logos itu menjadi. Logos itu menjadi. Kan gitu. Logos itu menjadi daging. Di Yohanes 1 nomor 14.
Kan gitu. Itu kita percaya. Itu kitabnya orang Kristen, kitab kanon. Gimana? Iya kan? Benar nggak? Jadi yang asalnya roh itu jadi daging gitu ya Gurunda ya? Jadi udah Iya. bukan roh lagi. Bukan. Udah jadi daging. Oke. Tuh gue cepet ngertinya loh. Di sini dikatakan logos itu telah menjadi apa di sana dalam bahasa original teksnya? Sars. Sak egeneto. Nah, sars itu artinya daging. Kalau manusia itu antropos. Tapi bukan antropos di sini, tetapi sars. Artinya logos atau theos yang tadi telah menjadi daging. Jadi sudah nggak ada lagi logos, nggak ada lagi theos. Karena theosnya sudah berubah wujud menjadi daging. Masuk ke dalam perut Maria. Keluar daging itu berwujud manusia. Maka disebutlah sebagai antropos. Atau Gurunda kayak tukang nasi goreng. Jadi kan nasi gorengnya pakai telur nggak? Pakai, tapi telurnya cuma setengah lagi disimpan. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Karena Nggak di bisa, dalam ya? Oke. Filipi 2 nomor 6, Tuhan yang datang mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan, mengosongkan, berarti habis semua total satu telur, nggak ada setengah-setengah. Oh, I Semua see, I total. Semua total. Belum lagi di dalam Kolose 2 nomor 9. Dagingnya Yesus itu kepenuhan ilahi dagingnya. Jadi yang mati itu adalah Tuhannya Kristen. Tuhan betul-betul Tuhan yang mati itu adalah Yesus. Makanya kalau kita melihat ada orang Kristen mengatakan Tuhan itu satu, tiga pribadi, itu mereka membaca sabda-sabda Yesus di dalam kitab mereka dipadukan dengan konsep ajaran Paulus yang Yesus ini adalah Tuhan itu sendiri. Maka muncul Trinitas. Gitu. Beda lagi kalau Yesus only. Yesus only itu ketika dia menemukan ajaran Yesus ini ternyata mendudukkan dirinya hanya sebagai utusan, lalu kemudian mereka mempelajari surah-surah Paulus, maka demi untuk gengsi dia tinggalkan ajaran Yesus menuju kepada ajaran Paulus dengan mengatakan Yesus only. Jadi semua hanya tipu-tipu aja. Apa istilahnya ya? Mungkin salah pemahaman. Bukan bang, itu fakta, itu Salah keadaan. pemahaman itu. Yang benar gimana bang? Yang benar itu Iya. roh menjadi manusia. Nah, itu kan Allah sama. menjadi manusia. Nah, itu sama aja kan? Sama kan? Allah menjadi manusia. Iya, Allah itu maha kuasa. Ya, menjadi Dia bisa- manusia. Dia bisa menjadi manusia. Ah, Dia bisa berada di berbagai tempat yang sama. mm-mm, Dia bisa ada di surga. Dia bisa menjadi manusia. mm-mm. Itu kemahakuasaan Allah. Tapi Yang tidak bisa ada diukur dalilnya oleh- kayak begitu. Nggak ada dalilnya. Tidak Itu bisa konsep. diukur. Ada. Itu mana dalilnya? Tidak bisa diukur oleh pemahaman manusia yang sempit. Mana Manusia dalilnya? itu manusia yang terbatas. Mungkin bagus Manusia kalau itu terbatas, tidak bisa berada dalam bagus dua tempat kalau yang sama. pakai dalil bang, supaya tidak asumsi. Ini dalil. Ya mana? Di mana tertulis? Kamu bisa lihat, Di? kalau kamu baca, pelajari, harus paham baik. Tidak bisa Iya, seenak-enaknya kamu. Saudara Menerjemahkan Rolex yang Anda tadi curhatkan sesuai itu kan dengan itu asumsi abang. Pemahaman yang kalian Kalau pakai. kalau Sangat diskusi lintas agama itu kudu dikuatkan dengan dalil, bukan cuman merepet, prepet, itu nggak perlu kalau kayak gitu. Diskusi lintas agama itu harus didukung dalil. Kalau cuman berasumsi itu melanggar Amsal Itu 3 nomor 5. Kalau baca Yohanes 1 ayat 1 itu sudah jelas, sangat jelas sekali. Iya. Pada mulanya Ini sudah jelas. adalah logos. Logos itu bersama-sama dengan theos dan logos itu adalah theos. Logos yang adalah theos yang Bukan adalah logos. Pada mulanya adalah firman. Firman itu logos dalam bahasa Yunaninya, Pak Cangkul. En arki en hologos en proston theon kai hologos. Bagaimana ini? Saudara Kaparo, gimana ini pasukanmu kayak gini semua? Sama kayak saya bang, lebih kurang, jarang ke gereja.
semakin ke gereja semakin kuat mereka itu melakukan kebohongan. Karena diajari kebohongan di sana. Ajarkan Tuhan, apa Tuhan pernah mati, bisa mati. Coba kita lihat tadi. Ini Gurunda, untung Yesus mati di salib. Mati diabetes gimana coba lu? Logonya mau apa, gula? Susah kan? Ya, ayolah teman-teman Kristen, yuk kita diskusi dengan baik. Jangan asumsi, kita kedepankan dalil. Masa kami sebagai apologet Islam lebih paham dalil daripada teman-teman Kristen? Bukankah nasihat pendeta? Pemahaman yang salah. Iya. Yang jelas pemahaman kalian itu tetap pemahaman yang salah. Iya, itu Tidak salah menurut saudara. Oke, pemahaman baik. dari kitab kalian terus bawa ke pemahaman Kristen tidak sejelas berbeda. Oke, Jadi maka lebih baik kalian bahas kalian punya kitab kalian. Curhat mulai deh. nggak bisa bang. Kamu sudah memahami betul. Nggak bisa bang, karena ajaran. agama Kristen itu adalah agama yang diperintahkan untuk diajarkan. Itu masing-masing punya kepercayaan iman. Itu urusan. Nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Kalian mau pelajari. Nggak bisa gitu. Karena amanat gereja itu, misionaris itu. Kalian perdalam ajaran kalian masing-masing supaya taat pada ajaran kalian masing-masing. Oh gini Gurunda, ya udah gini, kalau nggak mau dibahas Rolek, hilangkan dulu, jadikanlah semua bangsa muridku, karena di situ titik tempurnya tuh. Dengan pemahamannya. Ya, hilangkan data itu, hilangkan itu data perintah. Hilangin dulu itu, jadikanlah semua bangsa muridku dan beritakanlah Injil ke segala makhluk itu. Hilangin dulu tuh. Kalau nggak kita ribut terus nih. Pak Rolek. Pak Rolek. Pak Rolek. Iya, bagaimana? Apa kabar Bang? Aduh. Sudah lama ini kita tidak ketemu ini Bang. Waduh. Begini Bang ceritanya nih Bang. Kalian bahas ajaran kalian masing-masing. Kan tidak mengganggu ajaran lain. Betul, ya kalau nggak mau diganggu, hilangkan dulu ajaran amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku, itu hilangkan dulu. Untuk apa dihilangkan? Itu kepercayaan karena itu pasti, karena itu jadi nginjil-nginjilin orang Islam jadinya. Tidak perlu, kita tidak menginjili orang Islam kok. Lah terus itu ada perintahnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa itu apa perintah dari Tuhan. Lah itu yang kita lawan. Itu bagi siapa yang mau mendengar, kalau yang tidak mendengar ya tidak apa-apa. Ya bukan itu bahasanya, jadikanlah. Kalau nggak jadi ya gagal kan gitu. Tidak gagal juga. Bagi siapa yang bersuara hendaklah ia mendengar. Bagi siapa yang jadi puter-puter, jadi puter-puter. Kalau dia tidak mendengar ya. Orang. Pak Rolek sendiri. Pak Rolek. Tuhan Pak Rolek ada berapa sih? Tuhan saya satu. Siapa namanya? Allah. Bukan Yesus. Allah di dalam Tritunggal, Itu tiga itu Pak. Kepercayaan kami satu di dalam tiga. Kalau satu siapa namanya? Maha Kuasa. Ia kan Maha Kuasa. Siapa yang Maha Kuasa? Bentuk. Ia bisa di mana saja karena ia tidak terbatas. Kalau Yesus Maha Kuasa nggak? Ia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kalau Yesus Maha Kuasa nggak? Maha Kuasa. Apa yang dia kuasai? Ia membangkitkan orang mati. Masuk Pak Jemaat. Kalau dia Maha Kuasa, bisa bangkitin orang mati, ngapain dia berdoa dulu? Katanya Maha Kuasa, mau bangkitin orang mati berdoa dulu. Ia tidak berdoa, ia langsung bangunkan. Nah ini makanya Alkitab itu jangan cuma dikempet-diketek, dibaca dengan baik. Orang mati dia tidak berdoa. Anda tahu enggak ayatnya? Anda tahu enggak ayatnya Yesus bangkitin orang mati di mana ayatnya? Di mana ayatnya Yesus bangkitin orang mati? Bang. Coba saya tanya, di ayat mana di Bible apa Yesus bangkitin orang mati? Anda tahu enggak? Di Lukas Pak. Untuk apa saya jelaskan sama kamu kalau biarin kamu aja, biarin. Tahu enggak Bang?
Bentar, saya tanya, Anda tahu tidak di mana ayatnya Yesus bangkitin orang mati? Anda tahu enggak? Jangan merepet lah, Bang. Kalau ditanya dijawab. Saya sudah jawab kok. Di mana ayatnya Yesus bangkitin orang mati? Kamu baca di Injil. Kapan saya juga bicara ayat. Makanya itu, Bang, kalau Anda tidak tahu letaknya ayat itu di mana, makanya Anda nggak ngerti ketika Yesus itu bangkitin orang mati, dia berdoa. Di dalam Yohanes 11 ayat 41 sampai ayat 43, Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu, karena aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi karena engkau selalu mendengarkan aku, supaya orang tahu, supaya orang yang mengelilingi aku di sini mereka tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku." Setelah itu Yesus berteriak dengan nyaring, "Hei Lazarus, bangkitlah!" Nah, itu Yesus berdoa di situ. Iya, kalau ada ayat yang seperti itu dapat dari mana ini? Nah, ini makanya tadi saya katakan Alkitab itu jangan cuma dikempit diketek. Yohanes 11 ayat 41 sampai ayat 43 coba Anda baca. Apa itu ya? Tokek jangan begitu. Ini orang dari orang Kristen yang pinter kok nggak pernah ketemu. Lanjut Bang Edi. Itu gagak Bang Edi. Tokek. Oh, keren tuh. Pak Rolex. Waktu Yesus membangkitkan orang mati, itu Yesus Tuhan atau dia manusia, Pak? Iya Tuhan. Oke, berarti badannya juga Tuhan. Saya bilang bahwa Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Iya, Pak, bahasa Indonesia nih Pak. Pak, bahasa Indonesia nih. Jadi waktu Yesus membangkitkan orang mati, Yesus Tuhan gitu. Iya, Yesus Tuhan. Oke, berarti badannya Yesus juga Tuhan, fisiknya. Allah yang menjadi manusia. Saya nggak nanya itu Pak. Iya, bahasa Indonesia loh Pak. Masa boleh aja kali ya. Ya. Apakah fisiknya Yesus termasuk Tuhan? Iya, Tuhan. Fisiknya Tuhan. Tuhan yang menjelma jadi manusia. Oh, jadi Yesus manusia apa Tuhan? Ia adalah manusia dan ia adalah Tuhan. Okay. Dan dia juga Allah. Apanya yang Tuhan dalam diri Yesus? Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Iya, apanya yang Tuhan? Kakinya kah? Rambutnya kah? Apanya kah gitu? Tidak paham juga yang tadi saya jelaskan. Iya, apa? Coba jelaskan. Apanya yang Tuhan dalam dirinya? Ia adalah Tuhan, Allah yang menjelma jadi manusia. Ya, berarti dia manusia, bukan Tuhan. Ia adalah Allah yang menjelma jadi manusia. Iya, waktu menjadi manusia dia Tuhan nggak? Ia adalah firman, ia adalah roh, ia adalah Tuhan. Kenapa nggak ngerti bahasa Indonesia ya? Masa mak boleh itu ya? Waduh, nah itu makanya kalau jelaskan kamu tidak akan paham. Anda sendiri memahami nggak apa yang Anda ungkapkan tadi? Saya paham. Oh, coba kalau Anda paham. Coba diulang lagi kalau Anda paham. Saya mengimani. Ya. Sebagai iman percaya saya itu saya mengimani. Apakah fisiknya Yesus adalah Tuhan? Ia adalah Tuhan. Oke, berarti Tuhan mati di. Berarti Tuhan mati di tiang salib. Dia mati dan bangkit. Iya, saya belum ngomongin bangkit, buru-buru bangkitin anak orang lu. Yang mati di tiang salib Tuhan atau manusia? Yang mati adalah manusianya. Tapi berarti dia bukan Tuhan. Tadi katanya Allah jadi manusia, giliran mati manusianya. Dalam manusia juga kita percaya yang jadi manusia ini siapa? Allah atau bukan? Allah yang menjadi manusia. Nah, berarti Allah ini manusia sekarang ini. Kalian tidak akan memahami. Astagfirullahaladzim. Berarti ketika Yesus itu, artinya ketika Yesus itu mati, yang mati adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Agama kalian masing-masing lebih baik lagi. Curhat lagi. Yang mati itu adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Siapa suruh jadi manusia? Kan kamu apa itu namanya? Tuhan apa itu ambil manusia? Matilah kau. Udah aku bilang jangan perang, kau datang perang jadi manusia. Matilah kau. Tidak adalah sudah. Allah jadi mati. Allah tidak pernah mati. Loh,
Mas, pemahaman kalian tuh kan tidak bisa. Yang jadi manusia ini siapa? Maka baiknya kalian itu belajar agama kalian masing-masing. Curhat. Supaya kalian lebih taat lagi. Pak, saya tanya Pak, kalau misalnya saudara Rolex ini menjadi babi, terus babinya dibunuh, yang mati siapa? Kalau manusia mau jadi babi itu ajaran dari mana? Ini logika. Ini analogi. Logika yang tidak sesuai Anda punya. Kalau Pak Rolex menjadi babi, babinya dibunuh, yang mati siapa? Manusia itu terbatas, tidak bisa samakan. Ini analogi. Pak Rolexnya jadi kucing. Kucingnya mati. Yang mati siapa? Kalau Rolex jadi babi, tiup aja lilinnya, Bang. Babi ngepet. Dia nggak tahu kalau ada manusia jadi babi ngepet. Ini aja Pak Rolex izin dulu Pak Rolex. Dengerin baik-baik. Yang mati di tiang salib Tuhan atau manusia, Pak? Tuhan. Dalam rupa manusia. Sama tadi, kucing. Kami mau jelaskan. Pak Rolex dalam rupa kucing. Matilah Pak Rolex. Alangkah baiknya kalian belajar kalian punya agama baik-baik. Saya ulang Pak Rolex, saya ulang nih ya Pak. Dengerin baik-baik Pak Rolex. Yang mati di tiang salib, Pak Rolex, yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan, Pak? Yang mati di salib manusia atau Tuhan? Kalau awal penjelasan saya itu pasti sudah paham. Iya apa Pak? Diulang Pak. Kalian tidak bisa mengerti. Sebutkan Pak, yang mati di tiang salib A manusia, B Tuhan, C dua-duanya. Pak, Allah menjelma jadi manusia. Saya nggak nanya itu. Aduh. Nah, Bapak di kayu salib. Bapak menjelma jadi manusia. Matilah dia. Siapa suruh kamu menjelma menjadi manusia? Mati mau kok. Tapi rohnya tetap hidup, kembali. Kan sama ketika ini tukang merepet doang nih, Kafaro. Sama ketika Rolex ini, sama ketika Pak Rolex ini berubah menjadi ayam. Ayamnya dipotong, yang mati siapa? Ya Rolex. Dalam wujud manusia, dalam wujud ayam. Manusia tidak bisa. Manusia tidak bisa jadi ayam. Kalau manusia saja tidak bisa berubah menjadi ayam, apalagi pencipta langit dan bumi. Dia Maha Kuasa, kami percaya. Allah itu Maha Kuasa. Justru karena dia Maha Kuasa, maka dia tidak bisa dibunuh. Kuclok. Keluar juga kan? Mati dia, manusianya yang mati. Loh, yang menjadi manusia ini siapa? 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 Yang menjadi manusia tadi siapa? Allah. Nah, ketika Allah dalam wujud manusia dibunuh, maka yang mati adalah Allah. Allah adalah roh yang menjadi manusia. Rohnya tetap hidup. Ya. Gimana ceritanya? Tidak mengerti karena kalian tidak bisa pahami. Kolose 2 nomor 9. Kolose 2 nomor 9. Tuhan kalian itu menjadi daging. Kepenuhan dagingnya anak Maria itulah Tuhan kalian. Ketika daging itu dibunuh, maka yang dibunuh adalah Tuhan kalian. Rohnya tetap hidup. Rohnya tetap hidup. Kepada Allah. Kepada Allah pada semula. Ya udah. Tidak bisa kalian samakan pemahaman kamu tentang manusia. Loh, Tuhan Anda manusia. Lebih kalian pelajari agama kalian masing-masing. Berhenti, hapus itu. Boleh, tapi hapus dalil di dalam kitab saudara. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Dan ini saja kalian tidak pahami bagaimana kita pakai dalil. Bilang aja nggak tahu dalil. Yesus berdoa aja nggak tahu ketika ini membangkitkan Lazarus. Rolex, Bang Rolex. Diulang kembali Bang Rolex. Sebenarnya yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan sih Pak Rolex? Tadi sudah jawab kok. Apa itu jawabnya? Apa? Tadi sudah dijawab, kamu di mana tadi? Tadi saya nggak dengar Pak, saya dengerin dangdut tadi, lupa saya. Coba diulang. Ulang juga kalian tidak akan pahami. Oh ya, berarti nggak bisa dijawab. Terus begini kalau nggak mau jawab, yang mematikan Yesus di tiang salib siapa Pak?
mau jelaskan juga kalau kamu tidak akan paham karena saya tidak Oke, jelaskan. nggak bisa lagi gitu loh. Tidak bisa dipahami Nggak bisa, ya? karena tidak masuk akal. Yang bisa dipahami itu yang masuk akal. Agak tuh. Ya, karena kalian punya konsep yang berbeda. Jadi tidak bisa sama. Parolek, siapa yang mencabut nyawa Yesus di tiang salib? Tidak ada yang mencabut. Terus nyawanya kemana waktu dia mati? Kembali kepada semula wujud Allahnya. Oh, kembali dulu. Ya, bolak-balik dia. Tubuh itu boleh fana, tubuh adalah fana, tetap akan mati. Tapi roh itu tetap hidup selama-lamanya. Bukankah tadi yang menjadi daging itu adalah roh? Kamasiagas tu masetui Tapi Allah menjelma. Loh, tadi yang menjadi daging itu kan adalah roh. Ketika menjadi manusia, tubuhnya mati. Dia kembali lagi ketika dia menjadi manusia berarti roh yang tadi itu sudah menjadi manusia. Lame. Roh itu tidak bisa mati, roh itu. Manusia tetap pasti. Yang menjadi manusia ini siapa sih sebenarnya? Pahami tadi tidak pahami. Aduh. Kita sudah menjelaskan bagaimana membahas apa lagi. Lah, yang menjadi manusia ini siapa? Roh atau bukan? Kemahakuasaan Allah itu tidak terbatasi oleh mulai ajaran kangkung. Menjelaskan juga kalian tidak akan pahami. Tidak bisa dipahami karena tidak masuk akal. Yang masuk akal itulah yang bisa dipahami. Kucluk. Alangkah baiknya kalian pelajari ajaran kalian. Itu aja terus. Alangkah baiknya. Pak Rolek. Sekarang Yesus di surga itu masih anaknya Bunda Maria atau bukan? Ia kembali kepada roh, kepada Allah. Roh Allah. Allah yang menjamah manusia, dia kembali kepada semulanya roh. Jadi fisiknya kemana? Tubuhnya kemana? Tubuhnya kemana? Bagaimana? Tubuhnya Yesus kemana sekarang? Tubuhnya dia menjelma jadi manusia. Ya sekarang ini. Manusianya sudah ini, tapi rohnya tetap hidup. Di surga Yesus punya tubuh nggak? Tubuh kan fana. Di surga Yesus punya tubuh atau tidak? Jelas di surga, jelas semua adalah roh. Iya, bahasa Indonesianya nggak kena ini orang ini. Nih, dengerin. Kamu yang tidak paham. Di surga itu, Pak Rolek, di surga itu Yesus punya tubuh atau tidak? Dia kembali sebagai wujud Allah, kemahakuasaan Allah. Terus anaknya Maria kemana sekarang? Anaknya Bunda Maria kemana? Kalian seperti kamu tidak pahami Allah itu seperti apa. Kamu tidak paham. Iya, saya nggak paham, ajari saya, Pak. Nah, sekarang anaknya Maria kemana? Diajarkan. Wajar juga kalau yang kamu tidak akan mengerti. Karena pemahaman kamu beda. Anaknya Maria kemana sekarang, Pak Rolek? Anaknya Maria. Anak Maria yang mana? Anak Maria namanya Yesus, kemana sekarang? Maksudnya pertanyaan bagaimana? Anaknya Bunda Maria sekarang ada di surga atau ada di pasar? Bagaimana? Astagfirullah. Bang, anaknya Bunda Maria sekarang ada di mana? Di surga atau di mana? Ya jelas, dia kembali ke surga. Oke, berarti ada di surga. Berarti Tuhanmu di surga itu anaknya Bunda Maria, betul? Ia kembali dalam wujud Allah sebenarnya. Terus tubuhnya di mana? Tubuhnya? Tubuh manusia itu adalah fana. Manusia dengan tubuh tidak bisa akan masuk surga. Tubuh manusia itu fana. Tapi roh itu akan hidup selamanya, roh. Saya nggak nanya rohnya, tubuhnya saya tanya yang pernah dipakai makan di bumi, kemana sekarang? Pak Rolex sudah lama kena pilek menahun. Udah lama? Apa? Udah lama kena pilek menahun. Pilek apa itu? Flu menahun. Udah lama. Masa mau bolok kok, Je? Sama bolok. Aduh, sudah mulai mati-mati lagi. Bukan, Anda kayak orang demam tinggi.
Anda kayak orang demam tinggi. Anda yang mati siapa? Manusia. Manusia itu sekarang mana? Di surga. Di sana dia masih anak Maria atau bukan? Di sana dia masih anak Maria atau bukan? Ini lari kemana lagi? Ini sudah lagi. Nah itu dia, makanya aku bilang Anda itu masih bolok atau demam tinggi dalam waktu yang lama bertahun-tahun. Nah, makanya begini error, otak nggak berfungsi, konslet. Mulut kamu tuh kotor sekali. Sekarang anak Maria di mana? Sekarang anak Maria. Bukan kebencian, ini terapi supaya akal Anda sehat. Anak Maria sekarang mana? Otak kamu itu penuh dengan kebencian kalian itu. Anak Maria sekarang di mana? Ini bukan diskusi, ini penuh dengan kebencian kalian. Loh kok kebencian pula? Ini terapi akal sehat. Anak Maria sekarang di mana? Tapi apa? Oh, anak Maria sekarang di mana? Anak Maria yang 100% itu sekarang di mana? Kamu mau bicara kebenaran tapi otak kalian tuh penuh dengan kebencian, tidak bisa. Allahu Akbar. Masya Allah. Oh, pergi dia. Susah memang. Kalau dikejar di sana pasti sulit. Coba. Selamat malam. Selamat malam Pak Yusuf. Ya, ketemu lagi Mas Hendy. Oh, aduh, ketemu lagi Pak. Gimana kabarku Pak? Apa? Gimana kabarku? Kabar saya tuh kabar Mas Hendy. Oh, berarti ngerti bahasa Indonesia di Bang Juma, nyambung nih. Oh, enggak nyambung. Silakan Bang Hendi. Iya. Saya kasih topik Pak ya, nanti ditanggapi Bang Juma ya. Iya. Iya. Firman telah menjadi daging. Firman telah menjadi manusia. Yang menjadi manusia benar-benar firman atau yang berfirman yang menjadi manusia, Pak? Bukan itu dulu, Pak. Bukan itu dulu. Yang utusan itu. Gimana? Yang Yesus adalah utusan gitu kan? Oh ya, nggak apa-apa, langsung ke situ aja. Yesus utusan atau Tuhan? Ya, kita membahas utusan saja dulu. Oke, silakan Bang Juma. Dia mau menjawab, membahas utusannya saja. Silakan. Perbedaan pemahaman saja seperti yang dulu-dulu. Oke. Kalau menurut Bang Juma, yang diutus itu siapa? Yang diutus itu pasti ciptaan. Pesuruh, office boy, OB, atau kurir. Oke, itu pendapat Bang Juma ya? Iya, namanya juga utusan, Pak. Iya. Kalau itu kan banyak disampaikan di catatan Yohanes kayaknya utusan itu. Iya, betul. Aku utusan, Yesus utusan, betul. Banyak kali pun. Terus? Enggak banyak, di Yohanes memang banyak. Dan sekarang memakai yang catatan Yohanes saja, Bang. Iya, silakan. Itu yang diutus tadi Bang Juma mengatakan ciptaan gitu ya? Iya, pasti Pak. Kalau menurut Yohanes, yang diutus itu adalah anak Allah, dan juga firman, dan juga jalan atau firman sebenarnya. Itu di Yohanes 4:15 itu ya. Akulah jalan. Berarti yang diutus itu jalan atau firman. Yang Yohanes 1:14 itu, firman menjadi daging. Kemudian yang diutus adalah anak Allah. Itu tertulis dalam Yohanes 3:16 itu ya. Itu yang betul. Kalau menurut saya seperti itu. Kemudian Bang, diutus untuk apa Bang menurut Yohanes? Diutus untuk mengajarkan manusia menuju kepada Tuhan. Iya. Kalau saya diutus untuk menyampaikan semua firman, dan juga diutus untuk melakukan pekerjaan yang diharapkan dari Allah Bapa. Iya, betul. Terus? Ya itu berarti diutus untuk apa? Utusan itu diutus untuk mengajarkan Bani Israel melakukan apa yang diperintahkan oleh yang mengutus untuk disampaikan oleh utusan. Itu ada di dalam Yohanes enggak untuk Bani Israel itu? Ada. Di ayat berapa? Banyak Pak, banyak. Enggak, maksud saya ini kan membahas yang Yohanes ya, karena utusan itu kan dari Yohanes yang Yohanes 17:3, Yohanes 12:49, terus kemudian ada lagi di Yohanes 17:8, Yohanes 14:24, Yohanes 5:36, Yohanes 5:39,
Yohanes 5, 26, dan seterusnya. Banyak kali Pak, Yohanes 5 nomor 30. Berarti kan Bang Yuma mengatakan diutus untuk Bani Israel gitu ya. Iya, itu betul. di Yohanes berapa gitu maksud saya, karena kita membahasnya dari Yohanes. Yohanes mengajarkan setiap Yesus berbicara, Pak, itu Yesus berbicara untuk Bani Israel. Ya maksud saya gini, menurut Yohanes itu di Yohanes berapa, nomor berapa gitu loh Bang. Yang mananya? Yang diutus untuk Bani Israel tadi loh. Setiap kita Yesus membahasnya dari catatan Yohanes gitu kan. Karena utusan itu banyak disampaikan dari catatan Yohanes. Dan satu di Markus, satu Matius gitu. Lainnya nggak mengatakan utusan gitu ya. Iya, Yesus setiap dia berbicara, aku adalah utusan Tuhan, aku adalah utusan Tuhan, itu selalu merujuk kepada Bani Israel. Nggak pernah ke bangsa lain. Iya, bangsa Israel itu kan bukan catatan Yohanes kan? Yohanes loh Pak. Sekali lagi saya katakan, setiap kali Yesus itu berbicara, maka setiap saat itu juga dia mengatakan dirinya untuk Bani Israel. Contoh, di Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Mereka di situ siapa? Bani Israel. Muridku di situ siapa? Bani Israel. Selalu Bani Israel. Iya, oke. Sepengetahuan saya yang Bani Israel, Yesus mengatakan hanya untuk Bani Israel di waktu ketemu wanita Samaria itu ya Bang ya? Iya, Matius 15. Ya, kalau lainnya kayaknya belum pernah Yesus mengatakan seperti itu, walaupun Yesus itu bersama dengan murid-murid dari bangsa Israel begitu ya. Oke, sekarang begini Bang, kalau itu melakukan pekerjaan Allah, melakukan pekerjaan, sebenarnya pekerjaannya itu apa toh menurut Yohanes? Pekerjaannya itu adalah menyampaikan firman. Bukan, berarti kan ada dua, melakukan pekerjaan dan menyampaikan semua firman gitu ya. Iya, betul. Sekarang satu dulu. Untuk melakukan pekerjaannya itu disuruh apa? Boleh. Menyampaikan firman, berkata-kata berdasarkan firman yang diperintahkan oleh Tuhan kepada dia. Ya, itu pendapat Bang Yuma ya. Lah ya memang begitu Pak. Kalau menurut saya gini Bang, kalau menurut saya inti pekerjaan menurut catatan Yohanes untuk melakukan pekerjaan dalam kasih karunia itu. Dalam Yohanes 8 itu kan dikatakan minum darah dan makan daging gitu, kurang lebih itu supaya hidup kekal gitu kan. Iya, tapi daging yang dimaksud di situ kan roti Pak. Darah dimaksud di situ anggur, bukan darah betulan, bukan daging betulan. Terus menurut pemahaman Bang Yuma ya. Memang begitu Pak. Memang begitu. Yesus tidak mempertunjukkan darah betulan, darah di situ anggur. Iya, itu menurut Bang Yuma ya. Menurut Yesus, Pak, itu menurut Yesus. Yesus yang mempertontonkan pada saat itu anggur. Betul. Tetapi kan itu perlu dipahamkan bagaimana supaya hidup kekal. Masa hanya makan roti dan anggur hidup kekal? Kalau Yesus Pak hidup kekal itu syaratnya cuma satu. Mentaati segala firman Allah. Itu menurut Yesus. Oke, ini saya akan membahas kita kan di dalam Yohanes gitu ya. Kalau saya, Yohanes itu, Yohanes 1:14 kan firman menjadi daging. Berarti makan daging adalah makan firman. Karena dalam Yohanes 4:16 kan dikatakan akulah jalan. Jalan itu ya perintah-perintah itu atau firman-firmannya itu. Berarti makan daging adalah menjalankan perintah, menjalankan firman gitu. Bagus. Berarti bukan mati disalib kan itu makan daging, bukan kan? Bukan, itu endingnya di situ. Kemudian yang kedua. Endingnya di situ. Terus yang kedua, sekarang Bang Yuma, sebelum ke sana. Kita hanya sebentar saja kok, sangat lama, paling 10 atau 15 menit saja. Ini Bang, kalau tadi kan makan daging, minum darah atau pencurahan darah.
maknanya apa Bang, menurut Bang Yuma? Darah itu ajaran Pak kan, makanya dikatakan iya. Oh, iya. Menurut Bang Yuma ajaran itu ya? Iya. Terus apa? Kalau menurut pemahaman saya, pencurahan darah itu kan lambang kehidupan manusia ya. Itu adalah roh. Sehingga kalau semua manusia dicurahkan Roh Kudus di dalamnya, berarti akan hidup kekal. Berarti kalau makan daging dan minum darah adalah bagaimana kita menjalankan firman-firmannya itu dan memperoleh dampingan oleh Roh Kudus yang di 16 itu. Di Yohanes Yohanes yang akan meminta bantuan dari Roh Allah untuk mendampingi selama-lamanya itu loh, Pak. Iya, terus? Itu berarti berdarah itu lambang kehidupan atau lambang roh. Sejauh kita memperoleh daging, makan daging tadi, dan pencurahan roh atau minum darah tadi atau pencurahan darah, itu akan hidup kekal. Karena apa? Karena kita selalu makan dagingnya, selalu menjalankan firman-firmannya, dan memperoleh dampingan dari Roh Kudus yang dimintakan di Yohanes 16 itu. Gitu. Menurut saya. Iya, tahu Pak. Intinya darah daging yang Yesus maksudkan di situ pengajaran. Pengajaran Yesus. Bukan yang lain-lain. Bukan pengajaran orang lain. Tapi Yesusnya. Makanya Yesus mengatakan Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Berarti murid Yesus yang minum anggur dan makan daging adalah mereka yang menjadi praktisi Taurat. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan keluar dari konsep itu. Iya, kita belum ke situ ya, karena kita kan hanya membahas utusan kan. Iya, utusan. Maka utusan ini harus diikutin. Semua orang yang mengikuti utusan yang adalah Yesus pasti menjadi praktisi Taurat. Pasti itu. Pasti. Tidak mungkin menjadi Kristen, tidak mungkin Pak. Karena Yesus mengajarkan menuruti firman yang Tuhan berikan. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka ini Bani Israel. Maka ending daripada makan roti, minum daging, minum darah, itu kalau Anda narasikan, orang-orang mereka yang dimaksud mereka itu adalah mereka yang menjadi praktisi Taurat, bukan praktisi surat-surat Paulus. Yes. Oke, aku tidak sampai ke inti Taurat ya. Kalau inti Taurat, tapi kita ke putusan dulu lah. Inti Taurat kan ada dua tadi. Kembali ke gini Bang. Tadi kan semua perintah-perintahnya ya. Kalau dalam Yohanes tadi kan saya sudah mengatakan bahwa pengakuan Yesus itu akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, makna jalan, tadi kan saya sudah mengatakan bahwa makna jalan adalah yang tadi Bang Yuma katakan, semua perintah-perintahnya. Tetapi sayangnya Bang Yuma mengatakan itu hanya untuk Bani Israel gitu ya. Yes, betul. Tapi kami tidak akan kita naik lagi tuh, dikasih naik. Apa itu? Karena kita tidak akan membahas itu, ini membahas utusan saja. Nah, kemudian apa makna kebenaran menurut Yesus? Karena yang diutus kan jalan dan juga kebenaran gitu. Kebenaran yang dimaksud Yesus itu adalah aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang aku ucapkan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Apa yang aku sampaikan itulah kebenaran itu. Benar, berarti tidak bohong ya. Yesus tidak penyesat gitu ya. Iya, jadi harus ajaran Yesus yang diikutin. Berarti bukan ajaran yang lain. Apapun ajaran Yesus adalah benar itu ya Bang ya. Ya, betul. Karena sekali. dia kebenaran. Kalau tidak benar berarti akan sesat. Kemudian juga waktu di Zoom Bang Yuma kan mengatakan kebenaran itu datangnya dari Allah, dan kalau salah datangnya dari saya gitu ya.
Betul sekali. Dulu kalau di TikTok saya belum pernah mendengar itu. Gitu. Iya, benar-benar. Okay. Kemudian Roh Kudus di dalam Yohanes itu kan juga untuk mendampingi, itu kaitannya dengan Yohanes 8 tadi adalah untuk roh kehidupan yang selalu mendampingi sampai selama-lamanya gitu. Iya. Nah kemudian gini Bang Yuma, kalau Roh Kudus ini kan juga di sana dikatakan roh kebenaran gitu ya Bang ya. Iya. Itu maknanya apa Bang? Roh kebenaran itu adalah makhluk Tuhan yang juga statusnya sama seperti Yesus. Kenapa demikian? Karena roh kebenaran ini tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dia dengar dari yang mengutusnya, itulah yang ia sampaikan. Yohanes 16 nomor 13. Berarti dia statusnya makhluk. Ya. Iya, berarti Roh Kudus juga roh kebenaran. Kemudian Yesus tadi juga jalan kebenaran. Iya. Kemudian Allah sendiri kan kebenaran gitu ya Bang ya. Allah itu adalah tujuan, pencipta langit dan bumi, sang Khalik. Apakah Bang Yuma mengatakan kalau kebenaran itu datangnya dari Allah itu waktu Yum itu? Iya betul. Karena sang utusan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Semua yang disampaikan adalah apa yang diterima dari sang pengutus untuk ia sampaikan kepada siapa firman itu harus disampaikan, yaitu Bani Israel. Makanya di dalam Yohanes 17 nomor 9, aku berdoa untuk Bani Israel, bukan berdoa untuk dunia. Apakah ada seperti itu Bang? Itu kan doanya untuk 12 murid ya di 7 murid itu. Yohanes 17 nomor 9. Murid apa ada kata-kata Bani Israel atau semua yang percaya pada dia? Mereka siapa? Mereka yang ada di sana, yaitu murid-muridnya dari Bani Israel. Bukan tapi untuk dunia, bukan untuk dunia aku berdoa. Kayaknya di Yohanes 17 itu tidak hanya para murid Bang. Di 17 berapa ya itu juga kan semua orang yang percaya gitu ya. Coba kita lihat Pak di sana. Ada, tapi saya lupa di 17 berapanya gitu. Tapi ya, tidak 17:9. Halo, selamat malam Bang Zuma. Pak Nonem, Pak Nonem diam dulu ya, biar Pak Yusuf kelar dulu. 17:9. Pak Yusuf, gimana Bang kata-katanya? Pak Nonem Anda diam dulu, jangan diganggu dulu, biar Pak Yusuf dulu. Ya, Anda standby aja dulu, oke? Kalau nggak tahan dibawa aja. Silakan Pak Yusuf, lanjut. Ini ya. Yang 17:9 tadi loh, itu apa kata-katanya semua gitu atau gimana? Saya tidak begitu hafal. Tetapi saya baca, aku berdoa kepada mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Kalau itu mereka itu kan kaitannya dengan perikop yaitu untuk murid. Tetapi kan di bawahnya juga tidak hanya murid kayaknya seperti itu. Ya, ini doa untuk murid-muridnya Pak. Kalau kita lihat di dalam perikopnya, itu adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Betul. Untuk murid. Dan malah juga doa itu untuk semacam legalitas Yesus pada muridnya. Untuk mempercayai apa yang disampaikan muridnya. Betul sekali. Berarti jadi apa yang dicatat para murid yang dalam Injil itu. Itu adalah sudah ada legalitas gitu ya Bang ya. Iya, tetapi harus hati-hati. Karena ada juga yang nyamar, yang bukan murid tapi pentuhan, tapi mengatakan dirinya murid. Karena murid-muridnya tidak mempertuhankan Yesus. Harus hati-hati Pak. Iya, kita silakan. Kembali ke utusan dalam Yohanes saja dulu Bang. Karena nanti banyak malah melebar gitu. Iya, silakan. Kemudian kalau gini, tadi kan utusannya itu untuk melakukan semua pekerjaan dan melakukan semua firman gitu ya Pak. Kalau menurut Yohanes itu inti dari ajaran yang disampaikan itu apa Pak? Inti dari apa yang disampaikan oleh Yohanes adalah di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat,
Pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang. Dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus jelas, dia hanya utusan, tidak lebih. Iya, saya juga ini membahas utusan itu. Iya. Tapi kan yang saya tanyakan itu, apa inti dari perintah atau inti firman menurut Yohanes itu tak? Bukan ajaran atau bukan apa pekerjaan. Kalau yang barusan Bang Yuma katakan kan pekerjaan, itu semacam pekerjaan. Tetapi semua firman kalau di inti Yohanes itu apa tuh? Inti dari Yohanes itu, kalau kita unsur penilaiannya Yesus bukan penulisnya, adalah hidup kekal. Dan untuk memperoleh hidup kekal, Yohanes 17 nomor 3 ada 2 tiketnya. Harus dua-duanya ada 2 tiket, dan harus 2 tiket ini kita pegang. Apa itu? Mengenal Tuhan yang mengutus Yesus itu sebagai satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Selesai. Iya, kembali ke utuhan. Iya, memang gitu. Makanya hidup kekal itu beriman kepada Yesus sebagai utusan. Keluar daripada itu iman palsu. Pasti sesat. Oke. Ya, supaya memperoleh hidup kekal itu kan ada perintah, ada jalan. Yang saya tanyakan menurut Yohanes, jalannya itu, perintahnya itu apa toh? Atau firman-firman yang disampaikan ada intinya itu apa gitu. Bapak, kalau Anda kembali kepada Yohanes 14 kata Yesus, firman yang kau dengarkan itu bukan dari diriku sendiri, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan aku. Dengan kamu. Nah, berarti inti dari pengajaran Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup adalah semua perkataan Yesus yang Yesus ajarkan, yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel, itulah yang harus Bani Israel taatin, bukan yang lain. Nah, itu intinya itu di situ. Berarti intinya ada terletak di dalam Yohanes 14:6 itu ya kan ya. Betul. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Siap. Berarti kebenaran yang disampaikan oleh Yesus menurut Yohanes adalah kebenaran semua, gitu kan? Iya. Ya, oleh karena itu intinya ada menyangkut masalah perilaku individu. Betul. Yaitu harus baik, benar, dan membangun. Sejauh mana itu baik, benar, dan membangun, itu akan mengarah ke rumah Bapa atau ke surga gitu ya. Kalau menurut saya seperti itu. Iya. Berarti perintahnya adalah kalau melakukan perilaku individu itu adalah sikap, kemudian ucapan atau lisan, dan juga tulisan itu harus baik, benar, dan membangun. Itu menurut Yohanes, karena Yohanes itu kayaknya ahli filsafat itu. Menurut saya seperti itu. Kemudian ini Bang Yuma, ini masih ke utusan ya, masih ke utusan. Kalau menurut Yohanes juga yang diutus untuk apa sebenarnya itu? Kalau menurut Yohanes? Diutus untuk menyampaikan firman kepada Bani Israel, agar Bani Israel kembali kepada apa yang Tuhan ajarkan melalui Nabi Musa alaihissalam. Tujuan utusan Bang, apa tujuan utusannya? Tujuan utusannya itu Pak, untuk mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Oh, itu pendapat Bang Yuma ya, untuk kembali ke hukum. Itu jelas itu. Itu jelas di dalam Yohanes 17 nomor 7 kan itu ada sangat jelas diuraikan di sana. Bahwa Bang Yuma kan berpendapat itu putusannya agar kembali ke ajaran Taurat itu kan? Betul. Nah, makanya dia katakan tetapi gimana? Ini Bang Yuma kan dalam Zoom itu mengatakan kalau kebenaran itu datang dari Allah, salah datang dari saya. Apa yakin bahwa itu hanya untuk mengembalikan supaya balik ke Taurat? Itu yakin benar itu? Iya, betul. Dan Yesus mengatakan masih banyak yang ingin aku sampaikan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus utusan selain aku, yaitu seorang penolong. Masih banyak yang ingin aku ajarkan, kamu belum sanggup. Maka akan datang seorang penghibur
Jadi intinya Yesus datang sebagai utusan mengajarkan Bani Israel kembali pada hukum Taurat dan mengimani akan datangnya sosok penolong lain setelah Yesus itu pergi. Oke, berarti Bang Yuma berpendapat bahwa diutus hanya untuk meluruskan atau Bani Israel agar sesuai dengan hukum Taurat, gitu ya. Siap. Kalau saya tidak, Bang. Pemahaman saya bukan seperti itu. Mungkin beda. Ini hanya beda ya, Bang. Tidak apa-apa, itu kan pendapat Bang Yuma seperti itu, gitu ya. Iya. Nah, kalau saya ya ini sebelum itu, kalau dasar hukum Taurat itu agar selamat apa tuh, Bang? Mentaati segala peraturan-peraturan. Maju, kalau mau belajar bukan di sini roomnya Pak, di sini diplesetkan Alkitabnya Pak. Ini room Islam. Bapak cari room Kristen kalau belajar Alkitab Bapakku sayang. Sombong. Tolong dikeluarin aja, nggak perdebatan aja. Sombong. Jangan sombong, jangan meremehkan orang. Oke, karena saya dianggap seperti itu, saya tak turun saja, Bang, karena kan saya maksudnya hanya perbedaan pemahaman saja, begitu ya, Bang ya. Mohon maaf, saya tak turun saja. Silakan berdiskusi dengan yang lain kalau lebih menarik. Karena ini saya senangnya hanya diskusi perbedaan pemahaman, begitu ya, Bang ya. Selamat malam, Bang Yuma. Mohon maaf. Iya, oke. Bagus. Pak Yusuf, mantap, nanti lanjut, Pak Yusuf. Setelah dibawa, Bapak coba buka Yosua 22 nomor 5. Bahwa Taurat itu menginginkan orang hidup kekal. Caranya dengan apa? Dengan cara mentaati segala perintah-perintah yang diajarkan Tuhan melalui Nabi Musa alaihissalam, bukan melalui Paulus. Itu ya Pak ya. Pak. Turun juga akhirnya. Pak. Turun sendiri itu Bang. Itu yang agak berkualitas. Pak. Ayo. Oten yang lain silakan. Pak Yusuf. Ini gara-gara Bang Handi belum mandi nih. Loh, Pak Yusuf kemana itu? Teman saya itu. Bagus itu diskusinya itu. Iya. Nggak asal nyelemong, bagus sih. Ini yang asal nyelemong tadi itu naik itu. Nonem, gara-gara nonem tadi masuk langsung dia di. Pak Yusuf naik lagi Pak Yusuf. Dia nggak ada ilmunya. Modal congor. Modal congor doang saya lihat tadi. Silakan Oten yang mau naik. Ayo yang berkualitas lagi dong, yang naik, jangan yang cuma modal congor. Benar. Di tap-tap, di share-share sahabat. Waduh. Murid Kaparo saya gimana ini? Gimana Kaparo ini? Bang. Tanggung jawab lah. Mau tanya yang Abang bilang. Coba Abang baca lagi ayat. Mana? Yang kan Yesus berkata, ikutilah aku. Aku adalah jalan yang benar. Maksudnya? Ya ikut Yesus. Berarti menjadi praktisi Taurat. Betul lah, kalau kami ikut dia mengikuti jalan yang benar. Iya. Nah sekarang kalau Anda mengikuti Yesus, Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda ikuti enggak itu? Jadi kami ini siapa kalau kayak gitu? Kalau untuk umat Israel aja? Itulah makanya ada Islam datang untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia. Bil bayyinati was zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi. Untuk itulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat manusia, kafatan linnas. Kalau Yesus hanya untuk Bani Israel. Jadi kami ini nggak dianggap gitu? Nggak dianggap lah. Makanya dikatakan enyahlah daripada aku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Matius 7, 21, 22, 23. Bukankah kami telah bernubuat demi namamu, bermujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal engkau. Sungguh aku tidak mengenal engkau. Enyahlah daripadaku. Kalian semua pembuat kejahatan. Nah, masih mau? Masih mau aku datang besok? Gak bisa. Bukannya Rasul Paulus itu orang Israel, Bang, yang ngajarkan nama Kristen kami. Nah, justru Yesus mewanti-wanti kepada Bani Israel agar waspada kepada Paulus. Karena Paulus itu adalah serigala berbulu domba. Gitu saudara Kafaro. Ada Prof yang naik ini. Ya. Silakan Prof, selamat malam. Dari sektor mana Prof?
Wah, cakep ini kalau Prof. Malah Prof Esio. profesor. Wih, mantap. Profesional ini. Pendeta apa bukan? Iya. Oh, iya. coba. Prof Asia. Yang bikin Asia. Kaparo aja yang respon dia. Coba Kaparo dipanggil. Panggil. Selamat malam Profesor Esio. Mak tadi jam tangan Rolex, sekarang Casio. Pinter juga Jadi nih Kak Faro, kalau kamu benar-benar mengikuti Yesus, kamu akan menjadi Islam. Intinya ada ke sana King of King. sebenarnya. Ada aja ini. Profesor sudah datang, ada raja juga datang. Raja Aku juga harap loh kali ini. ini pendeta, Bang. Ayo Prof, tapi di bawah dia cuma bilang katanya saya mau cari follower saja. Jadi kita sambut dulu King of King sama teman koper lagi King of Kingnya. Bu Raja ke segala raja lagi. Aduh, ini host malah di kick host. Bukan saya Bang, turun sendiri. Oh iya, siap. Ya. Wah, ada juga profesor datang nih. Kata lampu. Assalamualaikum, Ta. Waalaikumsalam. Lanjut. Peta, assalamualaikum. Nah, saya cuma datang sebagai pengawas ini. Kalau ada yang macam-macam sama saya, gua pintir kepalanya. Bahaya anak kandaku. Balas ya nanti. Buat Prof yang kalau nggak mau suara, saya Pak Prot. Pak Prot. Iya, kenapa, Dek? Wih, mantap. Habis makan palu basah kayak ini, suaranya bagus sekali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Ta? Telah cuma dempak ya? Protnya lari. Mana? Saya cuma datang ini fungsi sebagai pengawas saja. Saya macam-macam sama Gurunda Walda Jalon. Buset. Magigar datang. Saya lehernya Pak De. Bahaya ya bosku. Ya udah kembali edukasi Kaparo aja deh. Jadi lanjut Banyuman tadi loh Kaparo. Kalau kamu mengikuti ajaran Yesus, ya kok jadi Terus? Yahudi. Nah, aku Yahudi. Enggak, Bang. Enggak ada keturunan Yahudi. Nah, itu dia. Serba salah kan? Serba salah. Kan gini Kak Faro gini loh. Yesus kan itu datang itu untuk menggenapi Taurat, kan gitu. Lah, Kak Faro ini suku mana? Suku Nias. Iya. Dia Bapak pernah datang saya Belanda. Batak, Bang. Pernah datang Belanda Nah, dia itu. ini. Nah, sekarang Taurat hubungannya apa sama orang Batak? Taurat hubungannya sama orang Israel. Jadi kalau misalnya mau dibatalin, dirombak, direvisi, Untuk jatuhnya ke Israel. Nggak ada hubungan sama orang Batak. Nggak ada. Pendeta naik. Aduh. Saudara Kaparo. Ayolah Kaparo. Asyhadu. Enggak, itu Bang. Janganlah Bang. Bentar lagi kok. Itu kan udah dibilang. Aku adalah jalan yang benar. Udah kami ikuti jalan yang benar. Jalannya kayak gimana lagi Bang? Jalan yang benar gimana? Kami adalah pengikut Yesus. Kenapa Yesus mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup? Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau bukan melalui aku. Apa alasannya? Kenapa Yesus mengatakan itu? Maksudnya tujuannya ke Bapa? Ya, Bapa itu kan Tuhan kan? Ya. Yesus itu jalan menuju Bapa. Berarti Yesus bukan Bapa karena dia cuma jalan. Betul atau betul? Gini. Maksudnya gini Bang. Contohnya gini aja. Aku ketemu danau. Orang nggak tahu. Aku tunjukkan sama orang. Aku ada danau. Ikut aku. Biar sampai ke danau gitu. Iya betul. Nah, kamu bukan danau. Tapi saya tahu danaunya. Untuk ke danau itu ikut aku biar tahu gitu. Iya, betul. Betul. Makanya Yesus disebut sebagai juru selamat. Tidak ada yang sampai ke danau tanpa melalui petunjuknya Yesus. Kalau tidak melalui petunjuknya Yesus, melalui petunjuknya Paulus, bukan ke danau. Dia malah sampai di bandara. Gak nyambung dia. Ayo. Iya.
Jadi kayak gini Gurunda, orang Kristen tuh kayak ada pelang nih, Danau Toba 500 meter. Nah, dia sangka pelang itu tuh danau gitu. Oh, ini danaunya ya. Panjang juga ya 500 meter. Nah, kayak gitu kalian tuh. Kayak gitu. Oke. Gimana? Coba, akulah jalan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apakah jalan menuju Monas adalah Monas, Kaparo? Enggak. Itu dia. Berarti Yesus hanya jalan menuju kepada Monas. Kenapa Yesus dianggap Monas? Jadi orang yang menganggap Yesus itu Monas, sebagus apapun dia bicara, secantik apapun berbicara, sebagus apapun etikanya, sesopan apapun dia nyapa orang, kalau dia masih menganggap Yesus itu adalah Monas, maka dia pasti salah. Nah, itulah. Tapi karena cinta buta, makanya itu kalau dikatakan, kenapa Yesus itu manusia? Kenapa Yesus itu mati? Karena dia adalah manusia. Kan alasan bikin-bikin. Katanya Tuhan yang datang dari manusia, kenapa mati? Oh, karena dia manusia. Berarti yang mati Tuhan. Makanya Kaparo bingung kepada orang-orang ini, pada pendeta-pendeta ini. Anda bingung. Kenapa? Karena ajarannya tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Akulah jalan. Tidak ada yang sampai kepada Monas tanpa melalui aku. Itu betul. Maka jalan ini ya harus diakui sebagai jalan. Contoh misalnya Kaparo pergi sekolah. Nah, apakah Kaparo ini ketika ke sekolah hanya sampai di jalan? Nggak ada ajaran ini di gereja, Bang. Ya makanya belajar. Kenapa di gereja itu tidak diajarkan? Kalau di gereja diajarkan seperti itu, orang akan bubar. Kalau bubar, siapa yang mau bayar perpuluhan? Siapa yang mau bayar rental pianonya nanti di gereja? Itu pianonya ngerental nggak sih di gereja? Oke. Bayar lah, Bang. Duduk aja bayar, isi nama bayar. Kalau enggak, duduk di lantai. Makanya Kaparo, jangan terlalu banyak percaya dengan apa yang dikatakan oleh pendeta atau bapak-bapak yang ada di gereja. Sesat lu, sesat lu. Kamu kan diberikan akal. Itu ada kitab. Tolong dibaca dengan baik-baik dengan menggunakan nalar-nalar setara etimologi bahasa Indonesia. Kamu akan paham, saya yakin dan percaya itu. Bentar lagi Kak Faro, bentar lagi. Lu masuk masjid Kafaro nggak ada tuh lu ngisi formulir pendaftaran anggota jemaat masjid, nggak ada, aman. Ada tuh kotak amal, Bang. Nah itu kotak amal, lu mau masukin 2.000, 50.000, lu bisa duduk di depan, aman. Iya ya. Iya. Nggak ada bayar Bang, kotak amal itu nggak ada paksaan untuk ngisi. Mau ngisi mau enggak ada masalah itu. Dan perlu diketahui dari kotak amal itu tidak ada sedikit pun untuk ustadz. Kotak amal itu nanti ada 2 bagian, untuk anak yatim biasanya atau untuk masjid. Ya kalau sudah dipakai untuk masjid, nggak berani ustadz ngambil itu, nggak berani. Nggak ada bagian dari kotak amal itu untuk ustadz, nggak ada. Yang lebih hakikatnya lagi Ustadz, isi yang apa yang kita isikan di kotak amal itu bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Betul nggak, Ustadz? Iya. Kita ngasih 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, ya bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri kok. Dan itulah mutlak kepunyaan kita di akhirat nanti. Ya, selamat malam Malaikat Jibril. Dari sekte mana ini Malaikat? Assalamualaikum brother. Oh Muslim. Tapi ngomong-ngomong, ini host ini janji lu mana, janji lu host? Tunggu kucing saya melahirkan kembali peta. Hilang kemarin. Oh, bukan yang gitu ya. Satu lagi. Oh, di DM saja kode ID-nya peta. Yo Bang Kafaro, langsung saja login. Oh, siapa ini? Datang-datang ngomong itu. Asyhadu. Kristen naik, Kristen. Kalau bisa pendeta sekalian.
Udah mulai frustasi kayaknya Kak Faro. Anu bang, Ya. gini. Eh? Aku pengen kali dengar debat sama pendeta, nanti mau pertanyaan, kasih waktu kalau ketika debat sama pendeta, di pertengahannya kasih 1 menit buat aku tanya pendetanya ataupun sama Bang Zuma. Nah, mantap itu. Bagus Kenapa itu. yang dibilang Bang Zuma berdasar Alkitab, tapi yang disampaikan pendeta nggak ada yang sama kayak gini, jauh kali bedanya. Iya.